Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi bersama Pak Ardi dalam Mapel Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Nah, pada kesempatan ini Pak Ardi akan menyampaikan sebuah materi mengenai pendidikan kebugaran jasmani. Nah, ada apa aja ya di sini? Oke, kita lanjut belajarnya. Tapi sebelumnya disiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video ini. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dengan pengertiannya dulu. Apa itu Pak kebugaran jasmani? Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan atau kondisi seseorang yang mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan. Kelelahan yang di sini yang dimaksud kelelahan ya sangat lelah gitu ya. Nah, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan mampu melakukan aktivitas tambahan, semisal kalian aktivitasnya apa sehari-harinya, sekolah, berangkat ke sekolah, pulang. Nah, ketika pulang kamu masih bisa melakukan aktivitas tambahan seperti main bola, main sepeda, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kalian tetap tidak kelelahan, tidak capek banget gitu. Itu namanya kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani itu tidak hanya mencakup fisik saja, tidak ketika badanmu sehat saja, melainkan mengenai jiwamu, ada emosi, ada mental dan sosial, sehingga merupakan kebugaran jasmani secara seutuhnya jasmani dan rohaninya sehat seperti itu. Nah, kemudian ada konsep kebugaran jasmani. Bagaimana Pak konsepnya? Jadi, kebugaran jasmani itu dikembangkan menjadi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan ada kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Apa itu Pak? Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan itu ada beberapa komponennya, yaitu daya tahan, kardiorespirasi, daya tahan otot, kekuatan otot, dan kelentukan, serta ada yang namanya komposisi tubuh. Jadi, yang berhubungan dengan kesehatan adalah daya tahan. Paham ya, daya tahan tubuhmu bagaimana nanti menghadapi cuaca, menghadapi sikon yang misalkan panas, ketika dingin bagaimana. Kemudian kardiorespirasi itu berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Kemudian daya tahan otot, kekuatan otot hampir sama. Nah, kalau kelentukan mengenai seperti kelenturan ya. Nah, dan komposisi tubuh. Nah, kalau kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, apa aja komponennya? Nah, ada kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Nah, catat boleh. Oke, lanjut. Oke, faktor apa saja Pak yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Nah, salah satunya adalah masalah kesehatan. Jadi kebugaran itu sangat berpengaruh dengan kesehatan. Jadi orang yang sehat itu belum tentu bugar, tapi orang yang bugar itu sudah tentu sehat. Seperti itu ya. Nah, masalah kesehatan. Kemudian masalah gizi, masalah nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan yang kalian makan itu juga mempengaruhi kebugaran jasmani. Selanjutnya ada latihan fisik. Jelas, semakin baik latihannya, kondisi badannya akan semakin baik. Dan yang terakhir adalah faktor keturunan atau faktor bawaan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, apa aja Pak manfaat latihan kebugaran jasmani biar keadaan tubuh kita itu baik, bugar? Itu bagaimana Pak? Karena semakin bugar maka akan semakin baik menjalani aktivitas sehari-harinya tanpa ada penyakit dan lain-lainnya. Nah, manfaat latihan kebugaran jasmani itu
salah satunya meningkatkan kemampuan jantung paru. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi kalau kalian latihannya rutin, maka kekuatan atau kemampuan jantung dan paru-paru itu akan meningkat. Semisalnya, kan ada detak jantung namanya ya. Detak jantung itu berpengaruh kepada apa yo? Nah, terhadap tubuh kita, intinya gitu ya. Nanti akan berhubungan dengan paru-paru kita. Semakin cepat denyut jantungnya akan semakin baik atau semakin tidak baik. Nah, semakin cepat detak jantungnya itu maka kurang baik ya. Nah, misalkan denyut jantung normal itu sekitar 1 menitnya ada 60 denyut, 60 sampai 8 denyutan. Kalau kamu normalnya itu di atas itu, misalkan 90 sampai 100, maka tidak akan baik, cepat lelah nanti akhirnya. Nah, manfaatnya latihan kebugaran jasmani jelas memperkuat otot, sendi dan ligamen. Nah, sudah tahu ya otot itu apa? Sendi dan ligamen. Jadi otot itu yang menggerakkan tubuh kalian, menggerakkan tulang. Nah, sendi itu diantara tulang dan otot, itu namanya sendi. Kemudian ligamen itu otot yang kuat untuk mengikat kedua tulang. Seperti itu bahasa sederhananya. Kemudian memperbaiki bentuk tubuh, jelas dengan latihan tubuh kita akan semakin terbentuk dengan baik, proporsional seperti itu. Nah, berhubungan dengan proporsional, maka lemak tubuh itu tidak akan banyak dengan latihan tadi, tidak akan gendut, tidak akan kelebihan lemak seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk tesnya, jadi kebugaran jasmani itu ada tesnya. Tesnya kalau kalian di rentang usia 10 sampai 12 tahun. Ada apa, Pak, tesnya, Pak? Coba besok kalian tes masing-masing ya. Nah, yang pertama adalah lari 40 meter. Jadi lari sekencang-kencangnya, sprint atau sejauh 40 meter. Itu dekat 40 meter itu. Kemudian ada gantung siku tekuk. Jadi seperti pull up itu, pull up. Nah, itu gantung siku tekuk. Atau ringan bahasa apa namanya ya? Bahasa terkenalnya lah. Oke, kemudian ada sit up 30 detik. Jadi sit up tahu? Tahu ya. Sit up 30 detik nanti dapat berapa sit up. Itu berapa kali kalian bisa sit up selama 30 detik. Kemudian ada loncat tegak atau yang disebut dengan vertical jump. Nah, kalian hanya melompat ke atas. Bagaimana, Pak? Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian ada lari 600 meter. Jadi nanti diambil waktu terbaiknya selama lari 600 meter, nanti berapa waktu yang kalian perlukan seperti itu. Kemudian, nah ini adalah yang pertama adalah 40 meter, lari aja cus. Kemudian dicatat waktunya berapa detik kalian bisa melakukan lari 40 meter. Yang kedua adalah gantung siku tekuk. Nah, berapa lama kalian kuat menahan beban tubuhmu? Nah, itu. Kemudian ada yang ketiga, sit up selama 30 detik. Dapat berapa? Yuk kalian coba sit up 30 detik. Nah, selanjutnya ada vertical jump atau yang disebut tadi loncat tegak seperti ini. Jadi raihan pertama dihitung, misalkan ada di angka 150 cm, kemudian kalian lompat dan meraih lagi, nanti berapa raihannya dikurangi dengan raihan pertama. Nah, yang kelima adalah lari sejauh berapa tadi? 600 meter seperti itu. Nanti kemudian dihitung dan dikonversikan, nanti kalian bisa melihat berapa terbaiknya kalau kesehatan kebugaran jasmanimu itu. Nah, ada saran. Jadi seseorang yang mempunyai kebugaran jasmani yang baik itu akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kalian bisa belajar dengan baik,
bisa membantu orang tua dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti, tanpa kelelahan, masih sehat, masih kuat, masih bugar, dan tubuhnya ketika berhenti bekerja dan pada saat istirahat itu juga tidak mengalami kelelahan, tetap segar seperti itu. Nah, ini juga jadi kalau bugar itu akan terhindar dari penyakit, akan sehat selalu, dan cedera pada saat melakukan aktivitas fisik yang berat itu akan eh, teratasi seperti itu. Nah, hati-hati jika kalian kurang mengenai daya tahan, kelentukan, kemudian kekuatan otot, kecepatan, kelincahan merupakan penyebab utama timbulnya cedera pada olahraga. Jadi kalian harus rajin menjaga tubuh. Setiap hari lakukan saja jalan 15 menit, kemudian bisa jogging 15 menit, seperti itu. Yang ringan-ringan dan yang sederhana saja. Oke, demikian yang bisa Pak disampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.